Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita mau membahas soal fisika, khususnya di topik tentang Archimedes exercise, guys. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soal untuk worksheet kali ini di kolom di link di deskripsi di bagian bawah ini ya guys ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam contoh pembahasan soal, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Archimedes Principle. Jadi kalau misalkan kalian memasukkan sebuah benda ke dalam liquid ya guys ya, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya sebuah upthrust. Nah, upthrust ini atau nama lainnya adalah buoyancy force seperti itu ya. Nah, untuk menghitung buoyancy force ini, ya rumusnya adalah density kali G kali V. Cuma kamu perlu mengetahui apa masing-masing simbol ini artinya. Untuk yang density ini adalah density dari fluida, bukan density dari objek ya. Density dari cairan yang dimasukkan. G itu gravitational accelerations, dan V itu sendiri adalah volume of fluid yang dipindahkan atau volume objek contact with the liquid, seperti itu. Ya guys ya, kalau dicelupin semua ya berarti ya semuanya itu yang dimaksud seperti itu ya. Oke, ini adalah penjelasan mengenai formula Archimedes Principle-nya ya guys ya. Dan kita akan langsung lihat dari pembahasan soal yang pertama. An ore sample's weight 17.5 newtons in air when the sample is suspended by a light cord. Ya, light cord itu berarti tidak dihitung masanya. And totally immersed in water. Ya, the tension in the cord is 11.2, seperti itu. Jadi beratnya itu semakin berkurang karena dicelupin ke dalam air ya. Ini make sense. Kenapa? Karena sebenarnya ada buoyancy force dari air ke benda tersebut. Dan di sini ditanyakan find the total volume and the density of the sample, seperti itu. Nah, pertama untuk menghitung buoyancy force-nya itu sebenarnya kamu bisa menghitung dengan mencari selisih dari beratnya ya yang di udara dengan yang di dalam air. Di sini 6,3 Newton. Nah, kemudian untuk menghitung volume dari benda tersebut, ya, kamu bisa menggunakan rumusnya yang tadi ya guys ya, G kali V ya. Nah, di sini 6,3, ini kan density-nya si fluida yaitu 1000, air ya, kamu harus hafalin ini 9,81 acceleration of gravity-nya. Nah, ini. Nah, jadi V volume dari benda tersebut adalah saya dapatkan 6,42 di sini kali 10 pangkat 4 meter kubik, guys. Ini jawaban untuk yang volumenya. Bagaimana untuk mencari density-nya? Nah, kita cari terlebih dahulu mass-nya. Mass dari ore itu, yaitu adalah weight dibagikan dengan G-nya. Jadi mass-nya itu, weight-nya tadi berapa? 17,5. Ini pakai yang di udara ya, karena kan jangan yang dicelupin di air gitu. Ya, ini kamu coba hitung aja. Ini satuannya dalam kilogram, ya guys ya. Nah, berarti untuk menghitung density dari si ore, atau dari sampel, dari sampel tersebut, ya, berarti tinggal mass kamu bagi dengan volume. Nah, mass-nya itu tadi ya 17,5 per 9,81 dibagikan yang tadi 6,42 kali 10 pangkat min 4. Di sini saya dapatkan density untuk ore itu adalah sekitar 2778,6 kg per meter kubik, guys ya. Jadi demikian ini pembahasan untuk yang soal nomor 1, guys. Jika kalian masih ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang nomor 2. Mass of an object, ya ini mass ya sekarang ya, bukan weight ya, tapi sebenarnya ya bisa kamu hitung dengan kali gravitational force acceleration aja. Kalau mass-nya si objek ini diukur di water 225. Sekarang dia dipindahin lagi, jadi ini ada 3 kali pengukuran ya. Di udara 300, di air 225, dan di cairan lain yang kita nggak tahu cairannya apa, 112,5 gram. Nah, berarti kamu diminta menghitung apa nih, density of other fluid-nya itu berapa. Oke ya, berarti kita coba hitung ya. Jadi mass-nya itu kalau di udara itu 0,3, saya jadiin kilogram. Kalau waktu di water itu jawabannya 0,225 kilogram, seperti itu. Ya, berarti dalam hal ini saya anggap G-nya itu 10 aja biar mudah ya guys ya. Jadi weight-nya di udara itu 3 Newton, kalau weight-nya di water, ya ini 2,25 Newton, kayak gitu kan. Berarti selisih ini adalah upthrust force-nya, betul dong? Ya, upthrust force-nya ya 3 kurang 2,25. Sorry ya. Berarti ini, aduh sorry jelek. 2,25, nah, kita cari selisihnya, nilainya adalah
0,75 Newton. Ya, ini adalah buoyancy force. Nah, kita pakai rumusnya, yaitu density kali G kali volume. 0,75, nah ini kan dicelupinnya ke water, berarti ini 1000, G-nya let's say 10 ya, untuk kasus soal ini biar gampang aja. Nah, kita cari volumenya. Jadi volume benda ini adalah, saya dapetin 0,75 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Sekarang kan dicelupin ke other fluid seperti itu. Nah, berarti kita coba hitung lagi. Ya, ini berarti tadi W di udara itu kan 3 Newton. Sekarang mass-nya ini kan 112,5. Nah, ini kamu cari dalam kilogram dan kali 10 aja. Jadi weight-nya itu saya dapatkan 1,125 Newton. Kamu cari buoyancy force-nya, selisihnya itu sekitar 1,875 Newton. Nah, dengan formula yang sama, kamu bisa mencari apanya nih guys sekarang? Density-nya. Oh, sorry, itu 1,875. Cari density-nya. Gimana cara mencari density-nya? Nah, ini kan density yang ini nih yang ditanya. G-nya ini dianggap 10. Nah, volumenya ini kamu pakai yang ini guys. Jadi volumenya inilah, karena kan bendanya sama, nggak berubah. Ya. Nah, di sini kita cari density-nya, saya dapatkan nilainya itu 2.500 kg per meter kubik ya. Jadi ternyata density-nya lebih besar daripada si air itu sendiri ya guys. Kalau air kan 1000 guys. Ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2-nya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang nomor 3. The mass of block of aluminium is 25 grams. What is the volume? Oh, ini nggak dikasih. Oh, ada nih. Dikasih tahu density-nya, jadi bisa dicari, guys. Ya, kita cari dulu untuk yang A. A cukup mudah. Jadi, volume adalah mass bagi density. Mass, jangan lupa dijadiin kilogram. Bagi dulu 1000, ini dibagi lagi 2700. Nilainya di sini saya dapetin 9,26, ya ini kalkulator aja. Yang penting kalian cermat dan teliti menginputnya di kalkulator. Nah, kemudian di bagian B di sini ya, what will be the tensions of in the string that suspends the block when the block. Jadi maksudnya bloknya ini akan dimasukin ke dalam water. Water itu density-nya 1000 ya, harus dihafalin. Nah, terus digantung gitu. Jadi gantung ini ada ya semacam spring balance ya. Nah, ininya berapa gitu. Logikanya lebih kecil ya, pasti ya. Nah, berarti kamu harus cari terlebih dahulu apa nih? Di udara. Berarti berat di udara itu berapa, guys? Ya, 25 ya M kali G aja ya, 25 bagi 1000 kamu kalikan dengan nanti 9,81. Ini kamu hitung ya. Di sini saya sih belum hitung sih, tapi itu 25 bagi 1000 kali 9,81 saya dapatkan nilainya 0,2452 Newton ya kayak gitu. Nah, sekarang kita hitung buoyancy force-nya ya, pakai rumus yang tadi. Nah, ini berarti buoyancy force-nya ini dicelupin ke dalam water 1000, 9,81 volumenya. Nah, ini yang 9,26 kali 10 pangkat min 6. Saya dapetin nilainya itu sekitar 0,0908 Newton. Berarti tensionnya itu merupakan ya selisih ya dari 0,2452 dikurang 0,0908. Nah, nilai tension di sini adalah nilainya 0,1544 ya kurang lebih ya. Pembulatan ini soalnya. Ya, jadi ini jawaban untuk yang nomor 3A dan bagian yang 3B-nya guys ya. Oke, masih ada beberapa nomor lagi, kayaknya masih ada 2 nomor lagi. Tetap semangat, kontennya nggak terlalu panjang kayaknya. Oke, nomor 4 guys. Nah, ini kalian boleh pause video ini untuk sambil baca, tapi kurang lebih seperti ini guys. Jadi ini ada ice ya. Terus ini sepertinya kasus study case mungkin di apa kutub utara atau kutub selatan. Intinya ini ada ice. Ice itu kan dia pasti akan mengapung. Terus di atasnya itu ada mau polar bear, di mana polar bear-nya itu berdiri di atas si ice-nya itu, tapi tepat nanti begini. Ya, awalnya dia pasti akan sebagian ada yang ada di udara gitu ya, tidak semuanya. Nah, ini dia nanya berapa weight dari polar bear yang bisa di support ya tanpa tenggelam gitu. Jadi pas benar-benar di sini airnya gitu. Nah, kita akan gambarin free body diagramnya terlebih dahulu. Jelas yang ini ada yang namanya ini ada sorry ya, ini beruangnya saya anggap aja kotak gitu ya. Ya.
anggap aja W1, yang ini jelas ada W2. Terus kemudian ada yang namanya buoyancy force. Nah, buoyancy force ini cuma ada satu, yang dari si ice. Karena kan dianggap berongnya kan nggak tenggelam gitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka W1 ditambahin W2 itu harus balance dengan si buoyancy force-nya. Ya, cukup paham ya? Karena kan yang ke bawah harus ditopang dengan yang ke atas. Gitu. Nah, yang si ini apa sih weight ya? Berarti weight itu ya sudah kita anggap aja ini M1 kali G, ini tambah M2 kali G, ini adalah density GV. G-nya kamu coret aja semuanya, hasilnya jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini M1 ini kan ember maksudnya ya, si beruangnya. Nah, M2 ini siapa? M2 kan masanya si ini, si ice. Masanya ice itu kita bisa hitung dengan menggunakan dari ini ya, density ice, kamu kalikan dengan volume si ice. Yang ini kan density-nya si water, kamu kalikan dengan volume ice. Nah, kita lihat guys. Jadi ember-nya ini, masa beruangnya, density ice tadi berapa? 917 kalikan dengan 5,2. Density sea water 1025 kalikan dengan ini 5,2. Hasilnya saya dapetin embernya, nanti kamu coba hitung-hitung, sekitar 561,5 kg. So, jadi weight of beer yang bisa ditampung ya maksimumnya itu sekitar 5509,3 Newton. Kamu kalikan aja dengan 9,81 guys. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 4-nya guys ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ya mirip-mirip sebetulnya ya. A cube of wood having, ini cube ya berarti bentuknya sama ya, kubus ya. Saya akan gambarin dua dimensi, tapi ya intinya kedalamannya sama. Maksudnya apa? Dia kan kalau cube itu kan dia begini kan maksudnya. Nah, gitu maksudnya ya. Tapi saya nggak gambar sampai bagian belakangnya ya, agak repot. Jadi intinya di sini dia bilang cube. Nah, kayak begini guys. Not to scale ya, sorry ya, not to scale. Jadi ini 20. Ini saya anggap yang ini bagian atasnya X. Ini yang kena udara, sedangkan bagian bawahnya yang kecilup di airnya 20 kurang X. Ya jelas ya. Density-nya 650, udah pasti dia mengapung di atas ya. Nah, what is the distance from horizontal top to the water level? Yang ditanya itu sebenarnya X-nya itu berapa gitu. Nah, untuk menghitungnya, kita lagi-lagi ini ya guys ya. Jadi di sini punya berat, weight. Ini diimbangi dengan gaya buoyancy force ke arah atas. Jadi weight-nya itu nilainya harus sama dengan si buoyancy force. Weight dari si kotak ini kan M kali G, jelas. Yang ini density G kali V. Tapi hati-hati ya, kamu coret begini, hati-hati guys. Please hati-hati. Ini kamu boleh tulis M cube ya, biar aman. Density ini bukan density cube, ini density-nya si fluid. Kalau yang ini adalah volume cube contact with fluid. Fluidnya itu kebetulan water kan, water. Hati-hati ya, karena ini definisinya jangan nanti kamu tiba-tiba ini volume cube aja gitu. Wah, salah ini. Ya. Kita masukin data-datanya. Density fluid 1000 jelas dari air. Nah, sekarang kita lihat mass. Oh, mass cube-nya kita kan nggak tahu nih. Tapi ya kita cari berarti ini pakai density cube kali volume cube. Nah, ini kalau ini volume cube yang total memang. Nah, hati-hati ya. Ini volume cube contact with water. Maksudnya yang contact with water itu apa sih? Saya masih belum mengerti nih. Nih ya, yang warna kuning ini itu bagiannya hanya yang bagian volume bawah aja kayak begitu. Ya. Oke, kita coba masukin yang ini 650 dan yang ini kan 1000. Nah, volume cube itu sebenarnya kan 20 kali 20 kali 20. Sedangkan kalau yang ini 20 kali 20 kalikan dengan yang 20 kurang X ya. Berarti di sini saya akan dapatkan nilainya, ya kamu coba hitung ya, ini boleh dicoret ya. Nah, kayak gitu. Endingnya nanti didapatkan di sini saya dapetin persamaannya ini 13, ini nilainya 20 kurang X. Sehingga nanti nilai X-nya adalah 7 cm. Ya, itu jawaban untuk bagian A, bagian pertamanya. Nah, sekarang ditaruh guys, ini mirip yang kasus beruang tadi. Ya, ada yang cube, terus ditaruh apa sih? Oh, ada bahan lead. Nah, kayak begini guys. Ini ada lead. Jadi intinya, ini ada W, ya ini lagi-lagi ada W1, ini ada W2. Ini harus diimbangi dengan buoyancy force ke atas. Intinya sama dengan yang
soal polar bear beruang tadi ya. Intinya kamu mencari bagaimana W1 tambah W2 ini harus sama dengan si buoyancy force ke atas. Kita akan coba urai, ya. Jadi di sini saya tulis saja langsung M1 G tambah M2 G sama dengan density GV. G-nya coret semua, tapi hati-hati guys. Yang satu itu misalkan si lead ya, ini mass of lead ya. Jadi M lead tambah, nah ini M cube. M cube itu kan berarti, ya saya tulis di sini M cube. Hati-hati ya, ini berarti water ya. Nah kalau ini V cube, tapi yang ini udah total karena kenapa udah total? Karena kan udah kecelup semuanya asumsinya gitu ya. Just level tuh maksudnya. Oh sorry. Just level itu ya berarti semuanya gitu. Nah berarti M lead ini untuk mencari si M cube pakai yang tadi density cube kali volume cube total ya. Volume cube total. Hati-hati ya, sebentar ya. Ini nggak muat, jadi saya hapus dulu guys. Volume cube total. Volume cube total. Ini saya masukin angka aja langsungnya ini 1000. Nah, volume cube total itu kan 20 pangkat 3 ya. Nah, jadi hasilnya di sini, oh sorry, ini sebaiknya 0,2 ya. Jadikan ini ya, SI. Jadi ini M lead tambah, nah ini density-nya itu cube tadi 650. Ini sama 0,2 pangkat 3. Ini 1000 kalikan 0,2 pangkat 3. Berarti nanti M lead-nya ya kamu tinggal kurangin aja. Hasilnya saya dapatkan itu sekitar 2,8 kilogram, guys. Untuk bagian yang A itu masih dalam satuan sentimeter, tapi tidak apa-apa kebetulan karena itu cuma soal perbandingan yang bisa di cancel out seperti itu. Untuk menghitung yang bagian B, kamu harus ubah ke dalam satuan internasional ya, yaitu dalam satuan meter, guys ya. Hati-hati, guys. Ya. Oke guys, jadi demikian pembahasan untuk worksheet Archimedes ya guys ya. Silakan bagi kalian yang masih bingung dan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi saya di WhatsApp. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.